Halo, selamat malam rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vintage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis pasar Bitcoin, BTC USD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Senin tanggal 25 November tahun 2024. Untuk informasi, Vintage Markets adalah salah satu broker forex dan gold terbaik yang sudah berpengalaman selama belasan tahun di bisnis ini dan juga sudah teregulasi dari regulator FCA di Inggris dan ASIC di Australia. Jadi buat teman-teman yang mau coba trading di broker ini baik di akun demo ataupun di akun real, bisa mendaftar lewat link yang ada di kolom deskripsi dari video ini ya. Kemudian informasi selanjutnya di bulan ini yaitu November, kita sudah membuat segmen baru di YouTube ini yaitu konten tutorial strategi trading yang tujuannya adalah agar kamu bisa menjadi trader yang konsisten profit. Di segmen ini nanti kita bisa sama-sama belajar bareng ya. Jadi agar teman-teman tidak ketinggalan update informasi pada segmen ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, sekarang mari kita langsung lihat chart dulu dari broker Vintage Markets ya. Sebelum kita masuk ke sesi analisa dan mapping, saya mau review dulu mengenai mapping yang kita sudah buat di video hari Senin minggu yang lalu. Bisa kita lihat di chart bahwa mapping dan analisa di minggu yang lalu kita tanggal 18 November ya yang ada di garis putus-putus ini. Nah, jadi saya buat video hari Senin di sini ya, teman-teman yang belum nonton mungkin bisa nonton di video hari Senin kemarin. Saya membuat mapping supply area ada di sini dan demand area ada di sini, tapi kecenderungan arah Bitcoin masih naik ya. Jadi opsi buy masih menjadi pilihan yang menarik ya. Dan benar saja ternyata Bitcoin kemarin masih terus mendobrak naik ya sampai break supply areanya. Tapi sebelum harga break supply area di sini dia terpantul dulu ya sebanyak sekitar berapa tuh pipsnya ya. Lumayan ya, dari 92.000 turun ke 89 ribuan ya. Kemudian dia naik lagi ke sini ke 92.000, terus dia turun lagi ke 89 ribuan dan dia sempat ke sini lagi dan terpantul lagi, dan ini sempat break tapi terpantul turun dan akhirnya dia breakout di sini ya teman-teman ya. Breakout, dia turun hanya retest ya ke supply area sebelumnya dan ini menjadi pijakan baru dan harga kembali lanjut bergerak naik sampai level tertinggi di 99.500 ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kemarin mungkin entry buy ya, mungkin ada yang entry buy ya karena ini arahnya masih naik, ataupun entry sell di supply area ini ya, semoga sama-sama masih bisa mendulang profit ya. Nah, bagaimana dengan kecenderungan arah di Bitcoin untuk satu minggu ke depan dan bagaimana dengan mappingnya? Saya gambar dulu sebentar ya untuk mappingnya, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nah, teman-teman, saya udah gambar supply dan demand area terbarunya ya. Dan untuk kecenderungan arah di Bitcoin, ini arahnya masih cenderung naik ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari time frame daily ya, dia belum membentuk gelombang turun. Di time frame weekly juga ini masih bull dan ini masih bullish ya. Jadi kecenderungan arah di Bitcoin ini masih naik, maka opsi buy masih bisa menjadi pilihan yang menarik ya untuk di Bitcoin ini ya. Nah, bagaimana area entry buy-nya ya? Untuk area entry buy-nya ini saya udah gambarin ya. Sebaiknya kalau nanti harga turun ke demand area di sini ya, teman-teman bisa mulai cari entry buy ya di Bitcoin, atau mungkin kalau di time frame 1 turun ke EMA 200 ya, ada di sini ya. Ini sementara posisinya dia ada di sini. Mungkin di sini ya dekat resist sebelumnya ya. Jadi kalau dia turun ke sini, ini diharapin bisa menjadi support ya di level 94.900 ya, atau kalau dia terus masih turun di demand area ini ya untuk spot entry buy terbaik yang paling dekat. Ya, karena ini tadi adalah supply area dan dia harga sempat breakout, kemudian dia retest ke supply area sebelumnya dan habis itu dia langsung terbang lagi. Maka yang tadinya ini supply area ini berubah fungsi menjadi demand area ya teman-teman. Jadi nanti kalau harga turun ke sini, ini menjadi opsi buy terbaik. Nah, untuk opsi sell boleh nggak? Kalau saya bilang ini nggak rekomendasi, cuman kalau teman-teman mau maksa untuk sell, yang penting teman-teman udah tahu resikonya ya, karena arah trennya masih kuat naik. Jadi buat teman-teman yang mau sell, mungkin bisa memanfaatkan supply area yang baru aja terbentuk ini ya, dengan stop loss kalau harga break 99.500 ya teman-teman ya. Ya itulah, tinggal dihitung aja MM-nya kalau dia breakout. Stop lossnya berapa dolar ya, disesuaikan dengan lot yang dipakai ya.
Tapi kalau di Bitcoin ini saya masih mendingan mencari buy ya ketika harga ada koreksi-koreksi turun. Mendingan kita fokus cari buy-nya aja gitu ya. Dan ini sebentar lagi kemungkinan besar harga akan tembus di $100.000 ya, karena ini kemarin tertinggi hanya 99.500. Nanti kalau Bitcoin sudah tembus $100.000, maka mungkin di media-media massa akan FOMO ya, akan rame berita tentang Bitcoin yang mencapai harga $100.000, yaitu adalah angka psikologis ya. Dan mungkin nanti akan banyak orang yang mulai masuk di market kripto ini ya. Dan sekali lagi saya ingetin, waktu itu saya sharing gambar ini ya di video waktu pemilihan presiden Amerika ya. Saya sharing gambar ini, kalian bisa tonton video sebelumnya. Di pemilihan umum presiden Amerika di 2016, 2020 ini siklusnya sama. Jadi yang box merah ini pada saat pemilu Amerika ya, ini juga sama. Jadi setelah pemilu Amerika selesai, maka harga Bitcoin terbang cukup signifikan ya di tahun 2016 dan 2020. Nah, saya bilang di video-video sebelumnya di 2024 ini juga mungkin patternnya akan sama, bahwa setelah pemilu Amerika ya, nanti harga Bitcoin akan terbang tinggi ya. Waktu itu saya bilang harga Bitcoin masih di 70 ribuan dolar ya teman-teman ya. Dan benar saja harga terbang ini mungkin masih sampai area 90 ribu dolar ya. Dan kalau kita lihat skemanya atau siklusnya, harga Bitcoin kemungkinan besar masih bisa terus naik di atas 100 ribu dolar. Bahkan kalau di sini sih prediksinya bisa sampai 200 ribu dolar. Cuman kalau asumsi saya mungkin kalau kita ambil konservatif ya, mungkin target paling dekat ada di 150 ribu dolar ya teman-teman. Itu artinya kita masih ada space untuk mencari entry buy ya, dengan target kira-kira ke 150 ribu dolar ya untuk siklus Bitcoin ini ya. Dan mungkin untuk sampai ke angka 150 ribu dolar, timelinenya mungkin akan sampai di tahun depan ya, 2025. Jadi maka dari itu saya bilang Bitcoin mendingan kita fokus cari entry buy aja ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisa berserta strateginya di pasar Bitcoin BTC USD. Buat teman-teman yang mau trading di Bitcoin bisa menggunakan broker Vantage Markets ya. Ini kita depositnya juga sangat mudah, banyak pilihan metode deposit dan withdrawal. Dan kemudian spread di instrumen Bitcoin ini juga sangat rendah, jadi akan sangat mengasihkan trading di Bitcoin ini ya untuk mencari profit ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya infokan, jika teman-teman juga ingin video mapping dan analisis Bitcoin ini ada di hari yang lain selain di hari Senin, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya. Dan juga share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Yang terakhir, semoga bermanfaat dan semoga profit. Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye guys. Thank you.